يغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab kita, kitab Kitabul Akhyar. Kita masih membahas tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syartul khamis, adapun syarat yang kelima, barang yang ditransaksikan itu adalah wahwa kaunul mabi'u ma'luman, bahwa barang yang ditransaksikan yaitu yang dijual belikan itu adalah ma'luman, harus diketahui. Fala budda minhu, dan syarat ini harus dipenuhi, li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharari, melarang kita untuk melakukan jual beli gharar yang tidak jelas barangnya atau yang ada unsur penipuan, sehingga terjadi unsur penipuan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Naam, la yashtaritul ilmu bihi min kulli wajhin, ya, dan tidak disyaratkan dalam hal al-ilm, diketahuinya ini adalah diketahui dari segala sisi. Bal yashtaritu al-ilmu, hanya 3 saja. Bahkan ia disyaratkan diketahui itu, yang diketahui adalah 3 hal. Pertama, bi'ainihi, kata pertama adalah fisik dari barang itu, wa qadrihi, kedua ukurannya, kemudian yang ketiga wasifatihi, dan sifatnya. Apa yang dimaksud dengan harus diketahui ain, fisik benda, atau qadrihi, ukuran dan sifatnya? Ammal ainu, adapun ain atau fisik dari barang ini, fa ma'nahu, maka artinya ketika dia melakukan transaksi itu, dia berkata bi'tuka hadza wa nahwahu, saya menjual kepadamu ini. Nah, ini barang, harus dimaklumkan ainnya, fisik barang itu. Bi khilafi ma law qala, berbeda kalau dia mengatakan bi'tuka 'abdan min 'abidi aw syatan min hadzal ghanami, aku menjual kepadamu, aku jual salah satu budak dari budak-budakku, ya, atau saya menjual satu kambing dari sekian banyak kambing ini. Fahuwa batilun, maka jual beli seperti ini dikatakan batil. Kenapa? Li'annahu ghairu muayyan, karena di sini fisiknya, fisik transaksi objek barang yang ditransaksikan ghairu muayyan, tidak muayyan, tidak ditentukan. Wahwa ghararun, dan ini adalah gharar, tidak jelas, ya, ada unsur nanti penipuan di situ. Wa kadza law qala, demikian juga kalau dia berkata bi'tuka hadzal qati'ah illa wahidah, saya menjual kepadamu hadzal qati', kelompok kambing ini, kecuali illa wahidah, kecuali satu yang tidak dijual. La yasihhu, ini juga jual beli atau akad ini tidak sah. Wa sawa'un tasawatil qimatu fil 'abidi wal ghanami amla, meskipun harganya sama, baik tadi budak yang diperjualbelikan atau kambing yang mau ditransaksikan itu terkait dengan fisik benda, harus ada, harus kelihatan, harus dita'yin, harus ditentukan. Wa ammal qadru, adapun ukurannya, fala budda min ma'rifatihi, ukurannya juga harus diketahui berapa, ya. Hatta law qala, sampai dia, kalau dia berkata bi'tuka mil'a hadhil girarati hintatan, saya menjual kepadamu gandum, ya, sepenuh bejana ini, au bizinati hadhihi sakhrati zabiban, atau dia mengatakan saya menjual kepadamu zabib, yaitu anggur yang dikeringkan, dengan seberat batu ini misalnya. Fala lam yasih
lam yasihil bai', tidak sah jual beli seperti ini. Transaksi ini tidak sah. Wa kadza law qala bi'tuka bimisli ma ba'a fulanun sil'atahu, saya menjual kepadamu barang ini sebagaimana yang dijual oleh fulan. Au bi'tuka bisi'ri alladhi yaswa fi suq, atau dia mengatakan saya menjual kepadamu dengan harga sesuai dengan yang harga di pasar. Fala yasihhu, ini juga tidak sah. Liwujudil gharar, karena adanya gharar pada transaksi ini, pada barang yang ditransaksikan, karena ukurannya tidak tertentu. Bi khilafi ma law qala, berbeda kalau dia mengatakan bi'tuka hadzal qamha kulla kailin bikadza, saya menjual kepadamu gandum ini setiap kail, setiap takarannya dengan harga segini. Nah, itu. Jadi ada kailnya disebut. Fa innahu yasihhu, sungguhnya ini transaksi ini dikatakan sah. Wa in kanat jumlatul qamhi majhulatan fil hal, meskipun pada saat akad itu kumpulan daripada gandum itu masih belum diketahui. Li'annal jahalata intafat, karena jahalah atau ketidakditahuannya itu menjadi hilang bizikril kail, dengan disebutkannya kail, ada takarannya. Ya, karena tadi yang harus diketahui juga adalah ukurannya, takarannya berapa, jumlahnya berapa. Nah, di sini sebut satu kail, kullu kailin bikadza, setiap satu takaran itu harganya segini. Nah, ini dikatakan sah jual beli karena kadar ukurannya sudah jelas. Walau qala bi'tuka min hadhihi subrah kulla sa'in bidirham, kalau dia mengatakan misalnya saya jual kepadamu dari kumpulan makanan ini kullu sa'in bidirham, setiap satu mud itu sa', satu sa' ya, satu takaran itu dengan bidirhamin, satu dirham. Lam yasih ala sahih, menurut pendapat yang sahih, jual beli ini belum dikatakan, akad ini dikatakan tidak sah. Li'annal mabi'a, karena barang yang diperjualbelikan majhulun, masih tidak diketahui, karena subrah itu adalah kumpulan-kumpulan makanan, ya, tidak ditentukan di sini. Wa zikru muqabalati kulli kailin bidirham, dan disebutkannya harga setiap satu takaran itu dengan satu dirham, la yukhrijuhu anil jahalah, tidak mengeluarkan dia dari bahwa barang ini masih dalam kondisi jahalah, tidak diketahui. Jadi harus ukurannya itu harus jelas gitu, berat dan panjang dan segala macamnya itu. Wa'lam anna qaulana, ketahuilah bahwasanya perkataan yang tadi dikatakan mil'u hadhil girarati hintatan au bizinati hadhihi sakhrah zabiban, ada tadi ungkapan di atas itu, yang dimaksud di situ adalah mahalluhu, yaitu barangnya, ya, barang yang seberat itu saya jual, misalnya hintah, gandum sepenuh bejana ini atau seberat batu ini, iza kana al-ma'qud alaihi fi zimmah, ini kalau dia mengatakan demikian, saya jual gandum yang dikeringkan seberat batu ini, itu apabila iza kana al-ma'qud alaihi fi zimmah, apabila hintah, kaum gandum ataupun anggur yang dikeringkan itu fi zimmah, memang masih dalam penguasaan orang yang berakad ini, maksudnya dia bisa kuasai barangnya, itu fi zimmah namanya, ya, tapi tidak ada di tempat. Itu ketika itu dia tidak di tempat, tapi dalam penguasaan dia barang tersebut, hanya tidak di tempat. Amma iza kana hadiran, apabila ketika dia mengatakan hal itu, misalnya saya menjual anggur yang dikeringkan dengan seberat batu ini, tapi dia hadir barangnya itu, hadiran bi an qala, dengan mengatakan bi'tuka
mil'a hadhil girarati min hadhil hintah, ya itu, saya menjual hintah ini, apa, gandum ini, ya, seberat apa, sepenuh bejana ini. Nah, itu dikatakan sah transaksinya karena langsung dikatakan hadhil hintah. Nah, itu gandum ini. Au bizinati hadhihi sakhrah min hadzal zabib. Ya, jadi saya menjual anggur yang dikeringkan ini, ya, langsung ada di situ barangnya hadir. Bizinati hadhihi sakhrah, seberat batu ini. Maka ini dikatakan fa innahu yasihhu ala sahib. Ini dikatakan sah transaksi atau akad seperti ini. Li'annahu la gharar, ya, karena tidak ada gharar di sini. Tadi sudah disebutkan langsung ditakyin barangnya. Li'imkani syuru' fi al-wafa' indal aqdi. Karena dimungkinkan untuk segera menghadirkan barang tersebut yang sudah ditakyin tadi ketika indal aqdi, ketika akad itu sangat mungkin untuk dihadirkan, ya, karena sudah disebut, ya, karena ada masih sangat mungkin untuk dihadirkan. Ini terkait dengan tadi karena disebut di hadhil hintah, gandum ini, hazaz zabib, anggur kering yang seberat ini, langsung disebut ini ditunjukkan barang tersebut, sehingga jual beli itu menjadi sah. Wa qad sarraha ar-Rafi'i fi bab salam. Nah, terkait dengan ini Ar-Rafi'i sudah menyebutkannya, sudah memperjelasnya bahwa kebolehan hukumnya, kebolehan akad seperti ini bihadzal hukum, dengan hukum ini, wa ta'lil, dan juga alasannya disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam babus salam. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang mengetahui dengan yang benar. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi syarat kelima ini bahwa barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui. Ya, yang dimaksud dengan diketahui di sini adalah ain, fisik barangnya, kemudian qadruhu, yaitu ukuran, ya, apakah besar, ya, banyaknya seperti apa, berapa, begitu, takarannya seperti apa, wasifati, dan sifatnya. Nah, karena barang yang ditransaksikan harus diketahui jelas. Dan ini adalah syarat yang harus dipenuhi. Nah, tadi yang dikatakan dengan ain itu adalah bagaimana barang tersebut, ya, dinyatakan secara muayyan, ya, ditentukan ini barangnya. Yang kedua adalah ukurannya, ya, ukuran itu apakah dengan liter, apakah dengan kilo, dan seterusnya. Dan barangnya itu adalah hadir, kemudian ukurannya jelas, tidak mengambang, tidak umum, gitu, ya, harus ditakyin semua, sehingga menghindari yang namanya gharar dalam jual beli. Karena jual beli yang tidak jelas itu terlarang di dalam Islam. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang kita untuk jual beli kalau ada mengandung unsur ketidakjelasan atau sehingga terjadi penipuan di dalam jual beli tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.